Kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong dengan apa yang Anda diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02 tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau Anda tim sukses 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai Kodari, tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, saya ya atau tidak? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Ada beberapa yang kemudian temuan-temuan di TPS, di Sirekap dan lain sebagainya. Bahwa ini merupakan kecurigaan yang harus dibuktikan nanti lewat forum katakanlah di Mahkamah Konstitusi. Oke, meskipun, jadi pada hari ini saya katakan bukti penggelembungan itu belum ada. Buat saya belum ada. Kalau memang ada tolong ditampilkan di sini yang namanya penggelembungan. Yang tadi Anda tampilkan itu simulasi. Anda tidak bisa menampilkan fakta. Bukan, maksud saya begini. Bagaimana saya mau menanggapi, mau mengatakan ada penggelembungan kalau yang ditampilkan adalah simulasi. Artinya Anda menyatakan bahwa tidak ada penggelembungan sama sekali kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya mengatakan saya tidak tahu. Tadi betul Kodari, dia nggak tahu. Memang nggak ada yang tahu itu. Karena akses pada mesin itu tidak kita punyai. Tetapi kita menduga, I am doing guesstimation, saya menduga bahwa ada hantu di dalam mesin. Ghost in the machine itu. Itu namanya pikiran heuristik. Di dalam metodologi diajarkan itu tuh. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Siapa ghost itu? Yang mengatur-ngatur dirty vote. Ya pasti dirty hand. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Dirty vote adalah dugaan heuristik. Karena itu dia dibuatkan narasi itu. Supaya orang bisa paham kira-kira apa yang terjadi di dalam mesin itu yang saya sebut ada dirty hand mengendalikan dirty vote. Itu Kodari akan bilang fakta kuantitatifnya apa? Saya nggak berpikir fakta kuantitatif. Kalau misalnya saya ketemu gorong-gorong, maka heuristik saya mengatakan di dalam gorong-gorong itu ada Jokowi. Algoritmanya bekerja begitu. Kan Jokowi bolak-balik ke gorong-gorong kan? Gak mungkin saya bilang di dalam gorong-gorong itu ada caleg perempuan dari Perindo, nggak mungkin. Karena gorong-gorong bau. Jadi heuristiknya bekerja di situ tuh. Kecurigaan pertama orang adalah dirty vote, behind the dirty vote ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya pasti mastermind. Jadi sebetulnya di belakang konsep kita berpikir tentang kecurangan itu sudah terbentuk dulu bahwa ini pasti curang. Karena itu saya melakukan tuduhan. Saya tidak menuding, saya menuduh bahwa mastermind-nya adalah Presiden Jokowi. Refli Harun versus Kodari. Jangan membela 02 tapi tidak berani deklarasi. Jantan dong, jangan pengecut. Ahli hukum Refli Harun yang juga tim ses paslon 01 berdebat dengan Muhammad Kodari atau M. Kodari, pengamat politik dan peneliti Indonesia namun condong membela paslon 02.
Perdebatan keduanya terjadi saat live iNews tadi malam bertajuk Dialog Spesial Rakyat Bersuara, Suara Rakyat versus Sirekap, pada 20 Februari 2024. Condongnya sikap dan pembelaan Qodari pada paslon 02 Prabowo Gibran yang memicu perdebatan. Padahal sebagai ahli dan pengamat, seharusnya Qodari berada di posisi netral. Hal inilah yang diserang oleh Refli Harun. Karena Qodari tak berani mendeklarasinya sebagai pendukung 02, tetapi bersembunyi di balik kenetralan pengamat atau ahli. Bahkan imbasnya, Qodari pun trending di media sosial X dan juga dirujak netizen di X. Perdebatan bermula saat Refli Harun mengemukakan soal dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi Pilpres 2024 ini. Refli Harun menuturkan ada aduan anggota KPPS yang menyebut sebelum pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di Sirekap sudah masuk data hasil Pilpres 2024 di Pulau Jawa. Padahal TPS baru ditutup pukul 13 dan penghitungan suara baru akan dimulai setelahnya. Kemudian Refli Harun juga menyebut soal sewa band dan perlengkapan lainnya saat pidato kemenangan paslon 02 pada 14 Februari 2024. Mendengar penjelasan Refli Harun, M. Qodari membela paslon 02. Pertama, soal bahwa sudah siapkan acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan. Itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah lihat indikasi hasil survei dan analisa lainnya 02 akan menang. Sebaliknya, 01 tidak siapkan band dan perlengkapan lainnya. 01 dia perkirakan akan kalah, begitu kan? Tutur Qodari. Refli Harun pun langsung menjawab, Qodari ini tim ses 02 atau ahli sih sebenarnya. Anda tim ses 02 atau ahli sih sebenarnya? Terus terang dong, kalau saya jujur saya tim ses 01, kata Refli Harun. Anda tim ses 02 atau Anda bagian dari konspirasi itu? Konsisten dong, imbuh Refli Harun. Sementara, selama Refli Harun bertanya hal tersebut kepada Qodari, ia hanya menjawab dengan hal yang sama. Gak penting, jawab Qodari. Refli Harun kembali menegaskan kepada Qodari untuk jujur dan berani mengakui bahwa ia bagian dari 02. Jangan Anda membela 02, tapi tidak berani deklarasi 02. Jantan dong, jangan pengecut, tandas Refli Harun. Qodari pun lalu menjawab bahwa semua orang tahu bahwa dia adalah ketua gerakan sekali putaran. Semua orang tahu saya ketua gerakan sekali putaran. Semua orang tahu, berarti Anda kurang gaul, kata Qodari. Ya harus dibedakan dong, itu bisa saja hanya omong-omong. Bilang itu ormas, kata Refli Harun. Saya ini aktivis dan peneliti, imbuh Qodari. Refli Harun pun lantas berdiri dan kembali menegaskan, jangan berpura-pura netral, namun ternyata bagian dari konspirasi. Ada pengamat, ada ahli pura-pura independen, tetapi jadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tantang. Saya jujur tidak main belakang, main di depan, tandas Refli Harun. Refli Harun memang terang-terangan di Pilpres 2024 ini, dia merupakan bagian dari tim ses 01 tak berpura-pura netral, meski dia adalah ahli hukum dan juga pengamat politik. Aksi debat Refli Harun versus Qodari ini pun trending di media sosial X. Netizen juga mengkritik Qodari yang berpura-pura netral namun cenderung mendukung Prabowo Gibran.